Halo, berjumpa lagi di Kuliah Rasa Podcast bersama saya Lutfan Irvana, dan kali ini saya sudah berada di dapur untuk membawakan materi karbohidrat dalam bidang pangan bagian ketiga. Di video bagian ketiga ini kita akan membahas apa yang kita sebut sebagai reaksi-reaksi karbohidrat, terutama yang berhubungan dengan aplikasi karbohidrat di dunia pangan. Apa saja yang akan kita bahas? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, tentu saja kita akan mulai dari yang paling dasar, apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya sebagai muta rotasi. Dalam reaksi ini terjadi interkonversi antara anomer-anomer karbohidrat dalam fase larutan. Dalam muta rotasi terjadi kesetimbangan antara bentuk karbohidrat siklik dengan karbohidrat yang rantai terbuka. Dan ini tentu saja akan terjadi dalam bentuk larutan. Misalkan kita mulai dari D-glukopiranosa. D-glukopiranosa, si segi 6 ini, jika kita larutkan dalam suatu pelarut, misalkan air, itu akan berkesetimbangan dengan bentuk rantai terbukanya di sini. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ya, tentu saja karena bagian ini, bagian yang mempertahankan bentuk siklik tersebut, pada dasarnya adalah gugus fungsi hemiasetal untuk contoh monosakarida ini ya. Dan hemiasetal itu memang sesuatu yang berkesetimbangan dengan aldehidanya. Di sini kita bisa lihat bahwa bentuk terbuka dari glukosa memiliki gugus aldehida yang bebas. Nah, setelah ini terjadi, maka molekul ini juga bisa berkesetimbangan dengan bentuk-bentuk siklik lainnya. Misalkan apa yang sudah sering kita pelajari sebagai perubahan rotasi optis glukosa dalam larutan. Dari yang awalnya misalkan kita punya contoh alfa D glukopiranosa dengan sudut rotasi positif 112 derajat atau memutar ke kanan sebanyak 112 derajat dalam instrumen polarimeter. Itu setelah kita biarkan beberapa saat, sudut putarnya ini akan berubah karena sebagian dari alfa D glukopiranosa ini berkesetimbangan dengan bentuk terbukanya, di mana bentuk terbukanya ini nanti bisa tersiklisasi kembali jadi alfa D glukopiranosa atau tersiklisasi menjadi anomer lainnya, misalkan beta D glukopiranosa, yang mana beta D glukopiranosa ini memutar bidang cahaya terpolarisasi hanya sebesar 18,7 derajat ke kanan. Nah, ketika kesetimbangan tercapai, bentuk beta D yang lebih stabil di sini akan lebih banyak daripada bentuk alfa D yang kurang stabil. Sehingga pada saat kesetimbangan tercapai, apa yang kita baca di alat polarimeter untuk larutan glukosa ini adalah positif 53 derajat. Tentu saja bentuk terbuka ini juga membuka kesetimbangan dengan berbagai bentuk siklik glukosa yang lainnya, yaitu siklik furanosa atau siklik segi 5 dalam anomer alfa maupun anomer beta. Jadi bentuk siklik dan rantai terbuka dari glukosa sebagai contoh karbohidrat di sini itu berkesetimbangan dinamis ya, berkesetimbangan dengan D-glukosa yang bentuk rantai terbuka. Bentuk rantai terbukanya sendiri kita lihat di sini tidak terlalu stabil dan hanya ada sekitar 0,006% pada kesetimbangan. Baiklah, sekarang kita elaborasi lebih lanjut lagi
reaksi mutarotasi ini. Mungkin Anda pernah mendengar atau masih ingat pelajaran sebelumnya bahwa mutarotasi itu bisa kita percepat dengan menambahkan katalis asam maupun basa. Apabila kita gunakan lebih banyak asam atau basa, dapat memicu terjadinya reaksi enolisasi. Proses ini, enolisasi ini, dikatalisis secara efektif oleh berbagai jenis reaktan seperti kalsium hidroksida, piridina, natrium aluminat, dan campuran asam borat maupun trietilamina. Nah, ketika terjadi enolisasi, D-glukosa itu dapat berkesetimbangan dengan bentuk enediol dari D-glukosa. Kita lihat perubahan yang penting di sini. Enediol yang terbentuk itu mengubah C2 yang tadinya di sini C2 adalah suatu pusat stereogenik atau yang mungkin Anda lebih kenal sebagai karbon kiral menjadi bukan pusat stereogenik pada bentuk enediol. Bentuk enediol ini sendiri membuka kesetimbangan ke berbagai isomer dari glukosa sebagai bahan awal di sini. Bentuk pertama adalah tentu saja karena kita lihat di sini karbon berhibridisasi sp2, maka karbon ini akan punya dua muka untuk bereaksi, muka Re dan muka Si, ya, atau bisa saja kita sebut muka atas dan muka bawah, di mana nanti reaksi selanjutnya dari bentuk enediol ini dapat menghasilkan berbagai macam produk bergantung dari arah datangnya reaksi yang bereaksi dengan enediol ini. Bisa saja dia kembali menjadi D-glukosa, atau bisa saja karena arah serangannya berlawanan dari yang menghasilkan kembali D-glukosa, enediol ini akan menghasilkan isomer dari glukosa, misalkan D-manosa. Tapi yang paling penting dari perubahan ini yang kita beri nama sebagai enolisasi Lobry, De Bruyn, Alberta, Van Ekenstein itu adalah pembentukan fruktosa, suatu ketosa dari glukosa, suatu aldosa. Ini yang paling penting dari enolisasi ini. Dan di dalam industri, enolisasi Lobry, De Bruyn, Alberta, Van Ekenstein ini masih dimanfaatkan untuk memproduksi beberapa jenis ketosa. Nah, meskipun demikian, tentu saja metode ini mengalami kekurangan, yaitu adanya pembentukan zat samping selain back reaction ke glukosa, juga isomerisasi ke D-manosa. Jadi kalau kita mengarah ke sini, tentunya mungkin dari segi efisiensi dan yield, penggunaan reaksi enzimatik akan lebih menguntungkan. Ini adalah sedikit insight secara kimia organik akan bagaimana reaksi ini bisa terjadi secara mekanistik. Anda bisa lihat mungkin di sini kita sebetulnya memanfaatkan sifat hidrogen alfa yang ada di situ yang seharusnya Anda masih tahu kalau dia bersifat asam. Ya, jadi ini akan bisa diambil oleh basa membentuk suatu spesies enediol yang nanti bisa berlanjut menjadi apa yang kita sebut sebagai ketosa di sini. Selanjutnya, mari kita ingat-ingat kembali, mungkin Anda pernah menguji suatu larutan karbohidrat dengan menambahkan asam sulfat pekat yang kemudian diberi warna dengan penambahan fenol. Ya, penambahan asam sulfat pada contoh karbohidrat itu akan menghasilkan
apa yang kita sebut sebagai reaksi Molesch. Jangan Molesch ya. Oke, reaksi Molesch ini sebetulnya adalah reaksi dehidrasi dari karbohidrat membentuk senyawa heterosiklik yang kita beri nama furfural. Jika kita mereaksikan pentosa dengan asam, kita akan dapatkan furfural. Jika kita mereaksikan heksosa dengan asam, kita akan mendapatkan hidroksimetil furfural. Dan pada dasarnya reaksi ini hanyalah dehidrasi berkataliskan asam, di mana dari setiap karbohidrat ini tereliminasi 3 ekuivalen molekul air dan menghasilkan senyawa heterosiklik tak jenuh yang kita sebut sebagai furfural dan hidroksimetil furfural. Lebih lanjutnya, furfural dan hidroksimetil furfural ini dapat membentuk suatu zat warna dengan senyawaan fenolik. Dan itu dimanfaatkan untuk menguji keberadaan gula dengan metode fenol asam sulfat. Kalau kita lihat tahap per tahapnya, reaksi Molesch ini diawali dengan pembentukan zat antara yang kita sebut 3-deoksi-ozon. 3-deoksi-ozon. Ozon. Oke, di sini seperti halnya pada enolisasi Lowry, De Bruyn, Alberta von Eichenstein, glukosa berkesetimbangan dahulu dengan bentuk enediolnya. Ya, dan tadi kita sudah lihat bahwa pembentukan enediol ini menghilangkan informasi stereogenik atau menghilangkan informasi konfigurasi kiralitasnya dari si glukosa. Yang awalnya C ini tadinya stereogenik atau mungkin Anda lebih kenal sebagai C kiral. Nah, selanjutnya dalam reaksi Molesch ini, setelah terbentuk enediol, si enediol ini akan mengalami eliminasi membuang satu ekuivalen ion hidroksida dari C3. Hidroksida ini hilang karena apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah karbokation itu terstabilkan oleh resonans. Kita bisa lihat bentuk resonans kedua atau bentuk kanonik dari karbokation yang ada di slide ini, di slide selanjutnya, yaitu ini. Ya, jadi karbokation tadi itu bisa terbentuk karena terstabilkan oleh resonans. Nah, bentuk kanonik kedua ini selanjutnya dikabarkan bisa mengalami kehilangan proton atau terdeprotonasi bagian ininya, oke, agar di sini terbentuk kembali gugus aldehida dan bentuk enol sebetulnya yang berkesetimbangan dengan bentuk keto dari senyawa antara yang kita sebut 3-deoksi-D-glukoson. Kemudian 3-deoksi-D-glukoson ini akan mengalami eliminasi hidroksida kedua pada bagian C4-nya. Dan ini kemudian membentuk karbokation lagi seperti tadi yang terstabilkan oleh resonans. Kita punya dua bentuk kanonik lagi, dan bentuk kanonik kedua di sini bisa mengalami kehilangan H+ kembali untuk membentuk 3-deoksi-D-glukoson 3,4-ena. Kenapa ada 3,4-enanya? Ya karena di sini 1, 2, 3, 4. Kita membentuk 3,4-ena di situ. Enak kan? Nah, kemudian si 3,4-ena ini itu akan mengalami siklisasi. Gugus hidroksil yang melekat pada C nomor 5 ini dapat menyerang C karbonil di nomor 2. Ya, melakukan reaksi adisi nukleofili.
Dan di sini akan menghasilkan sebuah senyawa cincin yang kemudian dapat mengalami eliminasi selanjutnya yang pada akhirnya akan menghasilkan apa yang kita kenal sebagai hidroksi metil furfural. Selanjutnya kita akan membahas penguraian termal dari karbohidrat. Kita golongkan penguraian termal ini menjadi pertama, penguraian termal yang tidak diiringi dengan pembelahan ikatan karbon-karbon. Penguraian termal tanpa pembelahan ikatan karbon-karbon ini contohnya adalah anomerisasi secara termal, di mana jika kita punya sampel alfa ataupun beta D-glukosa pure, itu kita lelehkan, maka lelehannya juga akan mengalami kesetimbangan bentuk anomer alfa dan beta. Kemudian bisa juga terjadi interkonversi aldosa ke ketosa. Mirip seperti yang terjadi pada enolisasi Lowry de Bruyn Alberta von Negenstein. Di mana di sini contohnya adalah D-glukosa akan terinterkonversi, terisomerisasi menjadi D-fruktosa dengan bantuan kalor. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan gula anhidro. Tidak hidro air ya. Terutama pada pemanasan kering D-glukosa atau polimer yang mengandung D-glukosa. Gula anhidro itu tergambar di slide berikut. Kita bisa lihat ini adalah contoh dari 1,6-anhidro beta D-glukopiranosa. Ini adalah contoh dari 1,6-anhidro beta D-glukofuranosa. Ini adalah 1436-dianhidro D-glukopiranosa. Dan ini adalah levoglukosenon. Mereka semua terlihat sangat cantik. Kemudian bisa juga terjadi apa yang kita sebut transglikosilasi. Sesuai namanya ada kata-kata trans di situ. Di sini karbohidrat yang lebih kompleks, misalkan ketika pati kita pirolisis pada 200 derajat Celcius tanpa kehadiran oksigen ya kalau pirolisis itu, maka tautan 1,4 alfa D itu terus berkurang. Loh, kenapa? Karena dia terkonversi menjadi tautan 1,6 alfa D dan tautan 1,6 beta D. Bahkan juga terbentuk tautan 1,2 beta D. Ini yang kita sebut dengan transglikosilasi. Di situ makna transnya ya, 1,4 alfa D yang umum ada di pati. Kita masih ingat itu adalah ikatan pada rantai-rantai utama pati berkurang, terkonversi menjadi ikatan 1,6 alfa D, 1,6 beta D, bahkan 1,2 beta D. Tapi bukan betadin ya. Oke, kemudian kita lihat golongan yang kedua, penguraian termal dengan pembelahan ikatan karbon-karbon. Ini akan menghasilkan banyak sekali senyawa-senyawa yang sederhana dan rumit. Terlihat berbahaya, namun sebetulnya beberapa di antaranya itulah yang kita nikmati sebagai cita rasa dan aroma dari jenis masakan tertentu. Misalkan terbentuk asam atsiri, aldehida, keton, diketon, furan, alkohol, aromatik, karbon monoksida, karbon dioksida. Dan tentunya untuk menganalisis ini semua, instrumentasi modern seperti GC atau GCMS, GC masyarakat, gas kromatografi atau gas kromatografi mass spektrometri itu sangat berguna di sini ya, karena alat-alat itu bisa menganalisis
mengidentifikasi, mencirikan apa saja yang ada dalam suatu campuran tertentu yang ruwet kalau kita ingin lihat satu persatu ya. Iya, sekarang kita masuk ke sesuatu yang sangat menarik, yaitu Browning reaction atau reaksi pencokelatan. Pencokelatan ya, bukan pencoklatan. Pencoklatan artinya kita membentuk sesuatu yang memberikan warna coklat. Bukan mengubah karbohidrat jadi coklat ya. Tapi membuat sesuatu yang berwarna brown ya. Kita sebut brown saja supaya para penikmat coklat tidak bingung. Pencoklatan oksidatif atau enzimatik dulu kita lihat. Ini terjadi akibat reaksi O2 dengan substrat-substrat fenolik. Misalkan katekin. Katekin lah. Katekin dan turunannya. Tirosin, asam kafeat, asam klorogenat, dan leukoantosianin. Dan tentunya ini dikatalisis oleh enzim yang kita sebut sebagai polyphenol oxidase, phenol oxidase, phenolase, atau polyphenolase. Masing-masing bekerja spesifik untuk substrat-substrat tertentu dan biasanya namanya ini adalah petunjuk terhadap substrat apa yang dia ACE kan. Kemudian lazim ditemui pada potongan apel, pisang, pir, persik, salak, pala, dan selada pada buah atau pada buah yang memar. Jadi pernah kan kita misalkan makan apel tapi nggak habis, atau bagi mereka yang tidak suka kulit buah, apelnya dikupas dulu. Nah, kalau tidak segera dimakan, perhatikan deh. Permukaan apel itu semakin lama akan semakin brown, semakin coklat warnanya. Dan ini terjadi akibat browning secara oksidatif atau enzimatik. Dan ini yang perlu diperhatikan di sini, browning secara enzimatik dan atau oksidatif ini tidak melibatkan karbohidrat, tapi diduga melibatkan perubahan suatu bentuk quinol menjadi bentuk quinon, makanya disebut oksidatif. Quinol itu ini ya, intinya dia adalah ortohidroksifenol, dan ketika quinol ini teroksidasi, dan oksidasi itu salah satu cirinya adalah kehilangan hidrogen, maka terbentuk quinon. Dan inilah yang nanti akan memberikan pembentukan warna brown atau coklat tadi. Nah, kemudian kita sekarang bergeser pada pencoklatan yang non-oksidatif, non-enzimatik, dan biasanya lebih penting dalam bahan pangan karena hasil dari reaksi ini itu dibutuhkan untuk menggoda manusia sebagai konsumen untuk merasa berselera dengan makanan yang mengandalkan reaksi ini tidak hanya sebagai kosmetika visual, tapi juga sebagai hal untuk memperkaya cita rasanya. Contohnya yang pertama adalah karamelisasi. Karamelisasi Anda semua pasti sudah tahu apa itu karamel. Mungkin beberapa dari Anda pernah mencoba membuatnya di dapur, seperti tempat saya berada sekarang. Tapi hati-hati ya, jangan sampai dapur Anda yang terkaramelisasi. Oke, kemudian kita juga punya apa yang kita sebut reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini adalah interaksi antara protein yang pada intinya adalah gugus amina primer dengan gula reduksi. Ini yang akan kita bahas cukup banyak sekarang. Terutama karena bahan untuk reaksi ini itu protein. Dan mungkin kita bisa hubungkan pada kebutuhan kita akan protein dari segi nutrisi.
terutama di zaman-zaman sekarang ini di mana kita butuh imunitas yang tinggi ya. Protein adalah salah satu pemasok dari imunitas itu. Kemudian yang terakhir sedikit saja kita akan lihat tentang pencoklatan dengan akibat vitamin C. Vitamin C. Vitamin C ya, bukan vitamin laut. Oke, pertama, karamelisasi sukrosa. Sukrosa atau sugar atau ya gula dapur biasanya kita larutkan dulu dalam air tentunya karena tidak ada yang mau makan makanan yang dilarutkan dalam pelarut organik. Ya, karena ya sukrosa itu memiliki kelarutan dalam air yang tinggi akibat dia punya banyak sekali gugus OH. Nah, larutan sukrosa kita uapkan terus menerus sampai dia menjadi pekat. Semakin pekat, titik didihnya meningkat. Kemudian di larutan super pekat ini, ya ketika airnya tinggal sedikit lagi, sukrosa akan mulai meleleh pada 160 derajat Celcius. Dan akan mulai terkaramelisasi pada 170 derajat Celcius. Nah, dalam proses ini terjadi perubahan. Sukrosa misalkan itu akan berubah menjadi campuran glukosa, itu yang membuat karamel masih terasa manis, dan fruktosan. Fruktosan adalah fruktosa yang minus H2O. Fruktosa kering. Oke, kemudian glukosa akan berubah menjadi glukosan kalau karamelisasinya kita teruskan, yaitu glukosa minus H2O. Dan ini pada akhirnya akan menyebabkan polymerization, menghasilkan campuran yang mengandung beberapa jenis asam. Nah, yang paling penting dari karamelisasi ini pertama adalah warna. Karena manusia adalah makhluk yang sangat visual dan ribet. Oke, secara komersial, 3 jenis warna karamel ini penting. Pertama adalah acid fast caramel. Warnanya seperti apa? Bayangkan saja minuman kesukaan kita yang warnanya hitam yang menggelitik kalau kita minum, atau yang kita sebut sebagai cola. Acid fast caramel dalam cola itu dibuat dengan katalisis menggunakan amonium bisulfit. Kemudian, yang kedua adalah brewer's color. Ini warna khas dari bir. Ya mungkin bagi Anda yang belum minum bir dan tidak bisa minum bir, bayangkan saja bir peletok atau root beer. Ya. Dan ini dibuat dengan memanaskan larutan sukrosa dengan amonium. Kemudian, ini semua kita tahu. Baker's color, warna pembuat roti. Baker's color pada intinya ya gula gosong itu dihasilkan dari pirolisis langsung sukrosa, dan ini yang membuat roti terlihat menggiurkan. Kebayang dong. Nah. Coffee. Rasa karamel. Ketika karamel kita buat tanpa garam penyangga atau buffer, maka kenaikan suhu dan pH akan mempercepat pembentukan zat yang kita golongkan sebagai humat. Salah satunya adalah humin dengan rumus molekul C125H188 dan O80. It's so big. Sehingga bobot molekulnya tinggi. Yang paling tinggi, rasanya pahit, dan dihindari pembentukannya dalam karamelisasi. Tapi tentu saja ada beberapa orang yang menikmati rasa pahit khas karamel terlalu gosong dari humin ini. Toh banyak orang yang suka kopi kan, jadi rasa pahit sebetulnya oke-oke saja selama tidak sepahit obat. Tapi kopi tanpa gula pahitnya seru juga ya. Ya, jadi ada orang yang suka pahit, ada yang tidak suka pahit.
Dan karena karamelisasi ini membentuk karamel yang notabene-nya harus masih manis, agak-agak pahit sedikit, maka rasa pahit ini umumnya dihindari pembentukannya. Kemudian reaksi pirolitik tertentu juga akan menghasilkan sistem cincin yang tak jenuh. Dan ini akan membentuk apa yang kita sebut sebagai maltol dan isomaltol. Maltol atau 3-hidroksi 4-metilpiran 4-on dan isomaltol atau 3-hidroksi 2-asetilfuran itu berperan pada cita rasa roti panggang, dan tentunya kita tahu betul bahwa roti panggang itu rasanya beda dengan roti biasa yang mungkin tidak terlalu dipanggang. Ya, toast itu garing, gurih kalau pakai mentega tentunya, dan ada sedikit pahit-pahit begitu yang membuat pagi kita terasa lebih menyegarkan. Kemudian 2H 4-hidroksi 5-metilfuran 3-on yang memiliki cita rasa gosong seperti pada daging yang dimasak. Ya, jadi 2H 4-hidroksi metilfuran 3-on ini adalah zat yang terbentuk akibat reaksi pirolitik yang bisa terjadi pada saat karamelisasi, dan cita rasanya gosong seperti pada daging yang overcook. Oke. Kemudian kita lihat bagian yang seru, yaitu reaksi Maillard sekarang. Pada reaksi Maillard itu dibutuhkan beberapa zat yang harus ada di situ agar reaksi ini bisa berjalan. Pertama adalah senyawa yang mengandung gugus amino. Dan tentunya karena kita bicara bahan pangan di sini, gugus amino ini akan disuplai umumnya oleh protein. Kemudian kita butuh ada gula reduksi di situ, dan ini water. You need water. Dan Anda akan lihat nanti bahwa aktivitas air yang berhubungan dengan kadar air tertentu itu berpengaruh pada reaksi Maillard. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, yang sedang-sedang saja. Oke, kalau kita lihat satu persatu tahapannya, pertama-tama larutan dari ketiga zat ini tentu saja Anda tahu dia tan warna, colorless, tidak berwarna, dan tidak punya serapan ultraviolet tentu saja. Kemudian selama reaksi berlangsung akan mulai terbentuk warna kuning. Kemudian terbentuk juga serapan ultraviolet dekat, yang semakin lama semakin meningkat, dan warna ini dapat hilang oleh reduktor seperti sulfit. Kemudian di tahap terakhir dari reaksi ini, produk atau larutan berwarna coklat merah atau coklat sangat gelap yang tidak hilang oleh sulfit akan muncul. Dan di sini kemudian tercium aroma mirip karamel. Berarti ada beberapa zat atsiri yang juga muncul di karamel yang terhasilkan juga di sini. Kemudian terbentuk koloid melanoidin tak larut dan dilepaskan sejumlah CO2. Nah, ini juga yang memberikan warna khas dari hasil reaksi Maillard ini. Kita lihat satu persatu tahapannya secara agak lebih mendetail. Tahap pertama, sebetulnya terjadi apa yang kita sebut sebagai adisi reversibel gugus NH2 amino dari protein atau asam amino ke gugus karbonil gula reduksi, diikuti dengan eliminasi air atau dehidrasi yang menghasilkan imina tersubstitusi atau yang orang kenal sebagai basa Schiff. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh pembentukan basa Schiff di bidang pangan. Oke, kita mulai misalkan dengan D-glukopiranosa yang kita tahu bisa berkesetimbangan dengan bentuk rantai terbukanya yang memiliki gugus aldehida, yang mana di sini penting sekali ada karbon karbonil. Karbon karbonil itu sifatnya suka sekali sama yang kaya elektron. Nah, hal yang kaya elektron di sini adalah gugus amina dari asam amino atau protein yang ada di situ. Kemudian ini akan mengalami reaksi, dia menyerang ke sana ya, karena ini delta plus dan ini delta min.
Kembali lagi ke kisah klasik romansa antara muatan positif dan negatif. Kemudian ini akan membentuk produk adisi nukleofili dulu ya, seperti ini, yang kemudian akan mengalami dehidrasi atau eliminasi air dan membentuk ikatan rangkap di sini. Ya, jadi bisa Anda perhatikan awalnya di sini N masih punya sisa H1 dan di sini ada OH, itu di produk dehidrasinya itu hilang karena H dan OH ini pergi sebagai H2O. Dan kita lihat ada pembentukan C rangkap 2NR di situ, yang mana inilah yang kita sebut sebagai imina atau basa Schiff. Dan basa Schiff ini kemudian akan berkesetimbangan juga dengan bentuk sikliknya. Ya, bentuk sikliknya adalah yang kita sebut sebagai glikosil amina. Nah, bila kita gunakan gula reduksi yang berlebih, maka bisa juga terbentuk apa yang kita sebut sebagai diglikosilaminan. Nah, glikosilamina dari tahap 1 tadi, ya, itu kemudian akan mengalami apa yang kita sebut sebagai penataan ulang Amadori. Penataan ulang Amadori ini pada intinya akan mengubah glikosilamina dari aldosa tadi menjadi gula 1 amino 2 keto yang kita golongkan sebagai aminoketosa. Ya, ini contohnya glikosilamina dari glukosa tadi. Sekali lagi dia bentuk siklik berkesetimbangan dengan bentuk rantai terbuka. Dalam bentuk rantai terbuka ini kemudian terjadi apa yang kita sebut ya ini mirip seperti automerisasi antara bentuk keto dan enol ya, tapi di sini bentuk ketonya adalah imina atau basa Schiff tadi ya, yang kemudian dapat berinteraksi dengan H dari situ ya, yang kemudian membentuk ini ya, bentuk kita bisa sebut enol ya, analognya, walaupun itu bukan enol saya tahu, tapi ini mirip seperti enol. Dan dari sini, seperti halnya apa yang terjadi pada Lobry de Bruynabel van Ekenstein sebelumnya, bentuk enol ini kemudian dapat berubah menjadi ketosa. Nah, ini yang kita sebut gula 1 amino 2 keto. Kemudian, kalau kita mulai dari ketosa, maka yang terjadi bukan Amadori ya. Ini yang kita sebut Amadori atau bersama Dori. Dan kalau kita mulai dari ketosa, maka akan terjadi ini atau penataan ulang Haynes ya, di mana ketosa akan tertata ulang menjadi aldosa 2 amino. Kemudian di tahap ketiga, penguraian senyawa Amadori lewat zat antara 3-deoksioson lagi atau lewat metil alfa dikarbonil. Dan di tahap 4, aldehida aktif HMF metilredukton alfa dikarbonil akan terpolimerisasi melalui kondensasi aldol atau mengikut sertakannya membentuk pigmen coklat melanoidin. Jadi pada intinya warna itu adalah pigmen hasil polimerisasi. Tentu saja asam amino basa lebih rentan terhadap reaksi Maillard ya, karena tadi ini diawali dengan reaksi adisi nukleofili gugus N ke karbonilnya gula reduksi. Ya, jadi asam amino basa akan lebih rentan terhadap reaksi Maillard. Nah, apa yang perlu disoroti dari reaksi Maillard ini selain tadi membentuk sesuatu yang secara estetis menggoda konsumen, itu adalah hilangnya beberapa asam amino yang penting bagi manusia, yang esensial bagi manusia. Misalkan L-lisin ya, yang penting esensial bagi manusia itu akan hilang selama pencoklatan. Jadi untuk mendapatkan warna coklat yang menggoda, Anda harus mengorbankan asam amino yang penting.
Ya memang untuk mendapatkan sesuatu kita harus mengorbankan sesuatu, tapi mungkin kalau kita lihat dari sisi nutrisionalnya di sini kita harus pintar-pintar mengendalikan reaksi ini supaya segi estetis tercapai, segi nutrisi juga tidak terkorbankan terlalu banyak. Ya, jadi apa yang ada di gambar ini adalah keterangan visual dari apa yang dijelaskan di slide ini. Begitu juga apa yang ada di slide ini adalah penjelasan visual dari apa yang dijelaskan di slide ini. Selain dapat hilang akibat reaksi Maillard, destruksi asam amino yang penting secara nutrisional juga dapat terjadi melalui apa yang kita sebut sebagai penguraian striker. Dalam penguraian striker itu terbentuk apa yang kita sebut tetrametilpirazina, dan ini berawal dari suatu senyawa dikarbonil yang bereaksi dengan asam amino L-valin. Ya, dengan mengeliminasi karbon dioksida di situ terbentuk 3 amino 2 butanon dan metilpropanal, di mana 3 amino butanon kemudian dapat bereaksi tandem dengan sesamanya dibantu dengan oksigen untuk mengoksidasi dan membentuk senyawa aromatik tetrametilpirazina. Nah, jadi demikian, kalaupun kita bisa mengendalikan atau membatasi atau mungkin menghilangkan reaksi Maillard dari bahan pangan yang kita buat demi untuk mempertahankan kandungan nutrisional proteinnya, belum tentu juga si protein tidak terancam oleh penguraian striker. Dengan demikian, sekali lagi, reaksi Browning ini meskipun kita butuhkan secara estetis dan cita rasa, perlu kita kendalikan karena sekali lagi dapat mengancam kelengkapan nutrisional dari bahan pangan yang kita buat. Tentu saja tidak semua jenis warna coklat atau brown itu diinginkan secara estetis. Meskipun ya kita tahu warna coklat pada sate, ubi, singkong goreng, roti tentu saja itu diinginkan. Mana ada yang mau makan sate warnanya merah? Belum dibakar itu ya. Nah, demikian pula juga dengan produk atsiri dari penguraian striker. Aldehida pirazin atau produk fragmentasi gula tadi meskipun mungkin beberapa ada yang berbahaya, tapi tidak dipungkiri itu menghasilkan cita rasa khas pada beberapa makanan seperti coklat, madu, sirup, maple, dan roti. Kemudian mencegah hilangnya asam amino esensial juga penting ya, itu yang menyebabkan reaksi-reaksi ini perlu dikendalikan, terutama pada bahan pangan yang kandungan lisinnya terbatas, misalkan bebijian sereal. Hilangnya lisin juga terjadi pada lapisan kulit roti. Seperti itu. Lisin. Dan mungkin ini yang perlu kita waspadai bersama bahwa beberapa produk reaksi Maillard bersifat mutagenik. Misalkan beberapa produk reaksi D-glukosa atau D-fruktosa dengan L-lisin dan asam L-glutamat itu memiliki mutagenisitas pada galur Salmonella TA100. Faktor-faktor yang dapat kita coba otak-atik untuk mengendalikan reaksi-reaksi ini adalah misalkan pH, kadar air dan kadar logam. pH itu bisa kita kendalikan karena reaksi-reaksi ini paling banyak terjadi di rentang basa 7,8 sampai 9,2. Tapi di pH yang cukup asam mulai dari 6 ke bawah, reaksi-reaksi ini dapat ditekan. Kenapa? Karena nukleofili inti dari reaksi ini yaitu gugus amino pada pH 6 ke bawah akan terprotonasi.
N-nya positif dan dia tidak bisa berperan jadi nukleofili lagi di situ. Kemudian kadar air, dan ini terkait pada aktivitas air, dan kembali lagi ini adalah hubungan antara apa yang dijelaskan di bagian pertama perkuliahan ini mengenai air dan es, dan ini adalah salah satu gunanya mengetahui aktivitas air. Contohnya, penelitian pada D-silosa dan glisina untuk reaksi Maillard ini, itu reaksi Maillard tidak terjadi pada kelembaban relatif 0 atau 100%. Jadi pada kondisi yang sangat kering ini tidak terjadi, pada kondisi yang sangat humid atau basah atau banyak airnya ini juga tidak terjadi. Akan tetapi pencoklatan maksimum terjadi pada relative humidity 30%. Nah, ini yang saya maksud tadi, reaksi ini butuh rentang tertentu aktivitas air yang sedang-sedang saja. Kemudian tembaga dan besi itu akan meningkatkan pencoklatan. Terutama Fe3 yang lebih efektif daripada Fe2. Sementara itu ion sodium, natrium dari garam dapur misalkan itu tidak mempengaruhi reaksi ini. Kemudian jenis gula yang ada di reaksi Maillard ini juga mempengaruhi lajunya. Pencoklatan itu menurun dengan urutan sebagai berikut, di mana D-silosa itu yang paling cepat, kemudian disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa itu yang paling lambat. Kemudian di tengah-tengahnya kita punya banyak, ada L-arabinosa, ada beberapa heksosa seperti D-galaktosa, D-manosa, D-glukosa, D-fruktosa. Jadi jenis gulanya juga akan memengaruhi laju pencoklatan karena mereka akan punya kestabilan relatif tertentu bergantung dari strukturnya masing-masing. D-fruktosa jauh kurang reaktif daripada aldosa. Itu karena D-fruktosa sebagai ketosa itu mengikuti mekanisme yang berbeda. Pembentukan pigmen dari satu gula berbanding lurus dengan jumlah gula rantai terbuka karbonil bebas dalam larutan dalam kesetimbangannya. Hal ini sejalan dengan reaksi tahap 1 Maillard yang sekali lagi adalah reaksi amina dengan karbonil dari gula rantai terbuka. Karena itu reaksi Maillard dapat dihambat dengan mengurangi air sampai menjadi sangat sedikit, atau jika bahannya berupa cairan, itu kita encerkan konsentrasinya atau kita turunkan pH-nya dan suhunya. Kemudian kita harus singkirkan salah satu substrat dari pencoklatan. Ingat, tadi kita tahu bahwa pencoklatan atau reaksi Maillard ini membutuhkan 3 hal, gula reduksi, gugus amino, dan air. Biasanya gula yang kita singkirkan, misalkan dengan menambahkan enzim tertentu seperti D-glukosa oksidase pada telur, sebelum telur tersebut kita ubah menjadi bentuk keringnya untuk menguraikan D-glukosa, atau dengan menambah Lactobacillus pentoaceticum, Lactobacillus pentoaceticum yang memiliki aktivitas D-ribosa oksidase untuk mencegah pencoklatan lainnya. Kemudian bahan kimia yang paling banyak digunakan untuk menghambat pencoklatan adalah sulfur dioksida atau sulfit dengan mekanisme kerja sebagai berikut. Ketika kita mencampurkan bisulfit, misalkan di sini HSO3- pada suatu furfural, itu maka di sini akan terjadi reaksi adisi nukleofili pada karbon karbonil yang akan menghasilkan sesuatu yang begitu besar dan memiliki muatan negatif di ujungnya yang akan menghambat bentuk ini terpolimerisasi menjadi pigmen melanoidin. Tapi tentunya Anda bisa perhatikan bahwa ini berfungsi setelah ini terbentuk, dan ini terbentuk setelah asam aminonya bereaksi dengan gula.
Jadi bagaimanapun penambahan kedua bahan kimia itu, sulfit atau sulfur dioksida, tidak mencegah hilangnya nilai nutrisi asam amino. Ya, karena penguraian asam amino, misalkan L-lisin, terjadi sebelum mereka mulai bekerja menghambat pencoklatan. Ya, jadi ini terbentuk setelah asam aminonya bereaksi. Jadi dengan penambahan sulfit, coklat sih enggak, tapi asam aminonya ya sama-sama udah hilang. Selain itu, meskipun Maillard sudah kita tahan, striker yang merupakan jalur signifikan bagi hilangnya asam amino esensial akan tetap berlangsung, which is a shame. Oke, terakhir kita akan lihat pencoklatan akibat vitamin C atau vitamin C. Dalam suasana asam, cincin lakton dari asam dehidroaskorbat itu akan terurai secara tak dapat balik membentuk senyawa diketogulonat. Dari sini berlangsunglah reaksi Maillard. Jadi si vitamin C ini bisa menjadi starting material untuk reaksi Maillard. Karena vitamin C setelah dia berubah menjadi asam dehidroaskorbat, ya tentunya asam askorbat vitamin C berkesetimbangan dengan asam dehidroaskorbat, dan asam dehidroaskorbat dapat berubah menjadi asam diketogulonat dengan keberadaan air. Dan diketogulonat ini dapat menjadi bahan untuk memulai reaksi Maillard. It's a dark screen. Oke, terima kasih Anda telah memperhatikan video ini dengan sabar. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberi inspirasi, edukasi, maupun motivasi bagi Anda untuk terus memperkaya hasanah ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa. Saya Lutwan Irvana. Bye-bye. Cut this shit already. Cut.